Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 yang terdiri dari Irsyad Sofwan Fauzi, Agung Prasetyo, dan Hana Ratu Pertiwi. Oh iya, sebelumnya Irsyad Sofwan Fauzi dengan NIM 34112011032 dan Agung Prasetyo dengan NIM 34112011034 dan Hana Ratu Pertiwi dengan NIM 34112011058. Oke. Di sini kita akan sedikit memberikan materi tentang pointer dan array dinamis. Nah, di sini poin pertama yaitu pointer akan dijelaskan oleh saya. Pengertian pointer adalah suatu tipe data yang digunakan untuk menunjuk ke suatu data. Suatu variabel yang bertipe pointer selanjutnya disebut variabel pointer. Nah, variabel tersebut tidak berisi data, melainkan berisi alamat suatu data. Di dalam komputer, setiap lokasi data mempunyai alamat yang khas. Nah, selanjutnya array dinamis akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo dan Hana Ratu. Nah, Agung Prasetyo, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian array dinamis. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai variabel bertipe array atau array statis, suatu tipe data yang bersifat statis atau urutan dan ukuran sudah pasti. Kelemahan dari array statis adalah penggunaan ruang memori yang sudah digunakan tidak dapat dihapus apabila nama variabel array tersebut sudah tidak digunakan kembali dalam suatu program atau penyebab kemubaziran. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Untuk pemecahannya, maka digunakan struktur data dinamis dengan menggunakan variabel dinamis. Variabel dinamis tidak dapat dideklarasikan secara eksplisit seperti halnya variabel statis dan tidak dapat ditunjukkan oleh identifier secara langsung, tetapi dapat ditunjukkan secara khusus oleh variabel dinamis yaitu pointer. Setelah menjelaskan beberapa pengertian dari pointer dan array dinamis, selanjutnya kita akan menuju programnya atau algoritmanya. Let's go. Di program ini, yang pertama akan ada beberapa poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama ada poin untuk memasukkan data yang akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo. Pada Agung Prasetyo, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan cara cara membuat program memilih file integer dan double. Nah, jika user menginput angka 1, maka program akan mengeksekusi file integer.txt dengan indata open file integer.txt atau membuka file integer.txt. Lalu kita menggunakan fungsi if atau fungsi jika. Jika indata.file atau data tidak ditemukan oleh program, maka program akan mengeluarkan file integer.txt tidak ditemukan. Tetapi jika datanya ada atau ditemukan oleh program, maka akan langsung loncat ke fungsi while. Jika
tidak indata.eof atau i kurang dari 1000, maka indata akan masuk ke dat integer dan i akan selalu bertambah 1 selama perulangan while belum selesai. Lalu jika perulangan while sudah selesai, maka indata.close atau file integer.txt akan ditutup oleh program, dan delete.double karena .double tidak dipakai oleh program karena sudah menggunakan integer. Tetapi jika user memilih nomor 2, maka program akan mengeksekusi file double.txt. Untuk programnya sama persis seperti yang di atas, hanya saja diubah untuk alamat filenya menjadi file double.txt dan tipe datanya dirubah menjadi .double atau double. Lalu selanjutnya akan dijelaskan kepada Irsyad. Persilahkan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan algoritma pencarian dengan menggunakan sequential search untuk data integer. Nah, pertama di sini kita membuat fungsi void data sequential integer dengan kondisi data dengan variabelnya yaitu data integer dengan tipe data pointer dan bertipe integer. Nah, di sini ada beberapa variabel cari dengan bertipe integer dan count sama dengan 0 atau false dengan tipe data integer. Nah, di sini kita pertama akan mencetak teks tulisan masukkan data yang akan dicari. Lalu jika setelah itu kita akan in ke dalam variabel cari. Jika user telah memasukkan data yang akan dicari, maka kita akan melanjutkan ke algoritma sorting, yaitu dengan fungsi perulangan for dengan tipe integer i sama dengan 0 dan i kurang dari 50, dan i akan selalu bertambah 1. Nah, dalam pengulangan for ada fungsi if dengan dat integer i sama dengan variabel cari, maka count-nya itu dia akan bertambah. Nah, dia akan selalu bertambah dan akan melakukan fungsi if jika count-nya itu dia lebih dari 0, maka cout akan menampilkan data ditemukan. Jika tidak, cout tidak dapat ditemukan. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi delete data integer karena ini telah selesai gitu. Nah, untuk algoritma pencarian dengan menggunakan bubble sort untuk tipe data double itu sama saja seperti sebelumnya yang untuk tipe data integer. Tetapi di sini pointernya menggunakan tipe data double. Dan selanjutnya ada Hana akan menjelaskan tentang sorting dengan menggunakan bubble sort untuk tipe data integer. Kepada Hana, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma sorting dengan menggunakan bubble sort untuk data integer. Fungsi void dengan nama bubble
as integer pointer dengan tipe data integer IJAT, out, and process sorting menggunakan pengulangan for. I sama dengan 0, I lebih kecil 50, I plus plus atau I akan bertambah 1. Pengulangan for, J sama dengan 49, J lebih besar I, J min atau juga J akan berkurang 1. If data integer J lebih kecil data integer J kurangi 1. T sama dengan data integer J kurangi 1. Data integer J kurangi 1 sama dengan data integer J. Data integer J sama dengan T. Out akan menghasilkan sorting for I sama dengan 0, I lebih kecil 50, I plus plus atau juga I akan bertambah 1. Out data integer I, A plus plus. Seterusnya delete data integer algoritma sorting dengan menggunakan bubble sort untuk data double, fungsi void dengan nama bubble as double pointer data double integer I JA double T. Out and process sorting for I sama dengan 0, I lebih kecil 50, I plus plus atau I akan bertambah 1. Menggunakan pengulangan for J sama dengan 49, J lebih besar I, J min atau J akan berkurang 1. If data double J, data double J kurangi 1. T sama dengan data double J kurangi 1. Data double J kurangi 1 sama dengan data double J. Data double J sama dengan T. Out hasil sorting for I sama dengan 0, I lebih besar 50, I plus plus atau I akan bertambah 1. Out data double I, delete data double Oke, ini merupakan psikot dari kelompok kita dan kita akan mengcompile-nya. Akan seperti apa hasilnya? Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini ada 2 menu, yaitu yang telah dijelaskan oleh Agung sebelumnya. Itu ada file integer dan file double. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuka file integer. Sebelumnya di sini tuh kita telah membuat dokumen dengan format txt yang ada di dalam komputer saya. Nah, setelah masukkan input data yang satu, nah data yang masuk itu seperti ini tampilannya. Nah, setelah di sini sudah ada. Nah, di sini ada menu utama. Menu utamanya ada 3, yaitu melakukan pencarian data dan melakukan pengurutan data. Yang ketiga, keluar atau tidak melakukan inputan apapun di sini.
Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencari data dan melakukan pengurutan data. Nah, sebelumnya saya akan memasukkan inputan 1 untuk mencari data. Nah, misalkan kita mencari data yang ada di dalam folder file integer itu. Oke. Nah, maka hasil program algoritmanya akan ditemukan, data ditemukan 1 karena di dalam itu, dalam folder itu, di dalam file itu ada angka yang 307 ini ada 1 buah dalam filenya. Melakukan pengurutan data. Nah, jika user memasukkan inputan 2, maka tampilannya akan seperti ini. Hasil sortingan dari indeks pertama sampai 50. Oke. Cukup sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.